Ya kawan-kawan, dari Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Bororaya, jauh berada di dalam hutan Borneo, dan juga berada di perbatasan dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, tepatnya di Pegunungan Busang yang masuk dalam wilayah Desa Jojang Parit, Kecamatan Seribu Riam. Dari tempat yang jauh dari kampung dan juga kota, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat pondok para pekerja sarang walet alam yang berada di ketinggian, yaitu di atas Pegunungan Busang, yang juga masuk dalam Pegunungan Muler. Dan mohon maaf, kali ini kameranya hanya menggunakan handphone, kami hanya memiliki alat seadanya, dan juga kami juga tidak memiliki alat yang untuk mengukur ketinggian pegunungan dari permukaan laut. Tetapi yang jelas tempat ini sangat tinggi karena kami merasakan suhunya sangat dingin sekali. Bahkan setiap ingin menggoreng makanan, minyak gorengnya harus dipanaskan dulu karena mengental seperti agar-agar karena suhu dingin yang ada di sini. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja untuk melihat bagaimana keadaan pondok para penjaga sarang walet alam yang berada di atas gunung, bagaimana tempat mereka buang air besar dan buang air kecilnya, dari mana sumber air yang mereka dapatkan untuk masak dan lain sebagainya, dan juga bagaimana keadaan tempat mereka tidur istirahat setelah bekerja. Dan juga nanti akan ada kita perlihatkan juga sedikit visual muara goanya yang ada sarang waletnya keluar masuk. Nah ya, sekarang yang kita lihat ini adalah tempat MCK-nya kawan-kawan. Jadi tempatnya itu agak berada di bawah, karena untuk pembuangan limbahnya agak mudah, pembuatan septic tanknya. Jadi dia berada di agak bawah sedikit. Sekarang kita menuju ke tempat yang sering digunakan untuk bersantai dan juga tempat alat untuk yang digunakan untuk keluar masuk para pemanen sarang walet di sini, yang juga kami biasa menyebutnya di sini dengan derek. Nah, jadi dari tempat ini karena lokasinya cukup tinggi, jadi pandangannya cukup luas. Dari sini kita bisa melihat pemandangan. Nah disinilah dereknya. Nah ini adalah muara goanya kawan-kawan. Nampak juga terlihat itu sarang waletnya sedang ada yang keluar dan juga ada yang masuk. Ini masih tengah hari. Nah disinilah tempat para pekerja sarang walet itu sering bersantai sambil menunggu waktu panen. Jadi kalau dari sini pandangannya cukup. Sekarang kita akan turun untuk menuju pondoknya. Nah jadi karena keadaan di sini permukaan bebatuannya itu tidak rata, tinggi rendah, bahkan banyak lubang, banyak batu-batu yang tajam. Jadi jalannya selalu dibuatkan kayu untuk melewati dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga kita yang lalu lalang tidak usah turun naik. Nah ini dia kawan kita yang memang khusus berjaga di tempat ini. Beliau ini bisa sampai 1 tahun 2 tahun tidak sanggup tidak pulang ke kampung.
Nah ini dia kawan-kawan, ini adalah tempat penampungan air yang bersumber dari air hujan yang ditampung melalui terpal. Jadi kalau pada saat musim penghujan dia akan menampung air sebanyak-banyaknya, makanya tempatnya itu agak besar dibuat sehingga air yang disimpan di situ cukup banyak. Di sini kita juga sudah punya televisi di sini. Sedangkan listriknya itu berasal dari tenaga surya. Ada juga teman yang lain yang saya menggunakan waktu luangnya untuk membuat alat penangkap ikan. Jadi sewaktu turun ke sungai, alat itu bisa digunakan. Ini adalah dapur umumnya, tempat memasak, dan juga ini adalah tempat yang paling favorit kawan-kawan. Karena pada saat suhu dingin sambil ngopi di sini adalah tempat yang cukup hangat karena dekat dengan api. Nah ini sisa ikan makanan yang tidak habis. Nah dari tempat ini, nah itu yang terlihat itu adalah khusus air itu dipisah. Kalau air yang untuk masak, untuk cuci piring dan lain-lain itu dipisah tempatnya dari tempat air yang biasa digunakan untuk mandi dan juga mencuci. Jadi pada saat musim hujan kita boleh saja menggunakan air ini cukup dengan leluasa lah. Tapi saat pada musim kemarau kita harus mengirit menggunakan air seminimal mungkin. Bahkan kalau perlu kalau kemaraunya cukup ekstrim, kita bahkan ada yang sampai tidak mandi sampai setengah bulan, 15 hari, 10 hari tidak mandi. Kalau saja ingin mandi harus turun ke kaki gunung untuk mendatangi mata air yang ada di sana. Oke teman-teman, sekian saja video saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berikan dukungan, berikan like, komen, dan juga share, dan juga tolong di subscribe channel saya ini, channel Siatak Petualang. Akulah si Atak Petualang.